Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Ning Yao menyerang Xiaoyan dengan racunnya yang mengandung kekuatan aturan, sehingga Xiaoyan merasa bahwa dia harus menyelesaikan pertarungan ini secepatnya. Xiaoyan menelan 2 pil detoksifikasi lagi. Segera kekuatan pil bersirkulasi dengan gila-gilaan dan mencoba mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya. Tetapi Xiaoyan menyadari bahwa pil detoksifikasi ini hanya bisa memperlambat aliran racun dan tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Bagaimanapun, racun ini mengandung kekuatan aturan milik Ning Yao. Inilah perbedaan antara keabadian kaisar dan keabadian para dewa. Bahkan pil detoksifikasi terbaik itu hanya bisa menundanya. Akibatnya, waktu yang dimiliki Xiaoyan akan sangat terbatas. Dalam hal ini, daripada berfokus pada aliran racun di dalam tubuhnya, Xiaoyan sebaiknya mencoba yang terbaik untuk membunuh Ning Yao di sini. Saat berikutnya, armor Yanqi yang seperti cairan naik ke tubuh Xiaoyan. Dia segera menuangkan api ke dalam armornya dengan gila-gilaan. Terlepas dari racun yang masuk ke dalam tubuhnya, dia harus mengambil satu langkah yang menentukan. Ning Yao juga tahu bahwa sekarang Xiaoyan ingin memberinya pukulan terakhir. Sehingga yang harus dilakukannya hanyalah bertahan. Selama dia bisa menahan serangannya, maka racunnya bisa membunuh Xiaoyan. Saat ini, Ning Yao mundur dengan kasar sambil terus melambaikan tangannya menyebarkan racun yang muncul satu persatu. Dia mencoba memblokir serangan Xiaoyan dan sosoknya terpantul dengan jelas di mata Ning Yao. Hanya saja, sosok Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi kilatan emas dan ukurannya juga menjadi seperti raksasa yang menutupi langit dan matahari. Saat dia mengangkat kepalanya, Ning Yao melihat tinju yang jatuh dan itu seperti bintang-bintang yang berjatuhan. Seketika terdengar suara gemuruh yang tidak ada habisnya yang menyebabkan semua racun yang diubah oleh Ning Yao langsung runtuh. Yang terakhir tahu bahwa sekarang Xiaoyan memiliki niat membunuh yang sangat kuat, sehingga dia segera menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian, slip giok seukuran telapak tangan muncul di hadapannya. Saat berikutnya, terlihat seluruh esensi dan darahnya diserap oleh slip giok. Setelah menyerap darahnya, slip giok langsung berubah menjadi perisai darah setinggi 1000 kaki di hadapannya. Ning Yao tiba-tiba meraung dengan marah sambil mengangkat perisai darah dengan kedua tangannya. Tampaknya dia memiliki keinginan yang kuat untuk memblokir pukulan Xiaoyan. Tentu saja dari segi bentuk tubuh, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Walaupun Ning Yao menerobos keabadian para dewa, namun dia masih tidak bisa bersaing dengan kekuatan Xiaoyan. Bahkan jika perisai darahnya dapat menahan pukulan Xiaoyan, namun dia tetap mengalami kerugian dan jatuh dari udara ke tanah. Ning Yao kembali menstabilkan tubuhnya dan wajahnya memerah karena marah. Dia segera menyemburkan beberapa suap darah dan saat darahnya akan menyentuh tanah, Ning Yao segera menggunakan seni transposisi lagi. Kali ini dia berubah menjadi laba-laba beracun. Namun dalam kasus ini, transposisi juga membawa beban besar bagi Ning Yao.
Segera dia muncul di sisi lain dengan wajah pucat dan seketika seteguk darah muncrat begitu saja dari mulutnya. Sebelum dapat menstabilkan sosoknya, tiba-tiba dia langsung merasakan angin dingin di belakangnya. Ning Yao tidak punya waktu untuk bereaksi karena dia masih memandangi sosok besar di hadapannya, sehingga dia tidak mengetahui siapa sosok yang ada di belakangnya. Saat pukulannya menghantam tubuhnya, Ning Yao merasa semua tulang di tubuhnya patah dan tubuhnya langsung tertembak ke belakang. Ning Yao berusaha keras untuk menoleh sehingga dia dapat melihat sosok itu dengan jelas. Dia mendapati ada 9 segel bintang yang bersinar di antara kedua alisnya. Tidak salah lagi bahwa ini adalah avatar dewa asli. Namun Ning Yao tidak tahu bagaimana cara Xiaoyan melakukannya. Mungkin yang mulia tidak bisa membunuhmu, tetapi aku pasti akan memusnahkanmu juga. Xiaoyan berteriak dan menatap Ning Yao dengan dingin. Menghadapi Xiaoyan yang akan menyerang lagi, seketika lengan kirinya yang mengandung kekuatan abadi yang agung diledakkan ke arah Xiaoyan, sehingga sosoknya tiba-tiba mandek. Ning Yao segera menatap tajam ke belakang dan dia tidak melihat sosok avatar dewa asli lagi, sehingga dia dengan cepat mundur. Ketika menggunakan kekuatan jiwanya, dia juga tidak dapat merasakan kehadirannya. Saat berikutnya, Ning Yao yang mundur tiba-tiba seperti menabrak dinding batu di belakangnya. Namun Ning Yao jelas mengetahui bahwa gunung-gunung di sini telah rata dengan tanah karena konfrontasi mereka sebelumnya. Bukankah ini tembok batu? Mungkinkah? Pada saat Ning Yao akan bereaksi, semuanya sudah terlambat karena guntur telah menyelimuti tubuhnya. Pada akhirnya, dia dapat melihat dengan jelas keberadaan yang ada di depan matanya. Saat berikutnya, jari-jari Xiaoyan tiba-tiba mencengkramnya dan menghancurkan seluruh tubuh Ning Yao, yang menyebabkan suara teriakan bergema di seluruh area sekitarnya. Namun pada saat yang sama, sosok Xiaoyan tiba-tiba bergetar tak terkendali, sehingga tubuhnya menyusut dengan cepat dan berubah ke ukuran normalnya. Xiaoyan segera menyemprotkan beberapa suap darah dan seluruh tubuhnya layu dengan kecepatan yang merusak. Dia merasakan racun di dalam tubuhnya jauh lebih terkonsentrasi dibandingkan sebelumnya. Meskipun dia melukai Ning Yao dengan parah dan menghancurkan tubuhnya, tetapi jantung birunya sudah terbang ingin melarikan diri. Aku akan pergi dari sini. Nikmatilah racun surgawiku yang dapat menghancurkan dewa asli. Racun-racun ini cukup untuk membusukkan tubuhmu menjadi genangan darah. Jiwa Ning Yao berkata dengan penuh kebanggaan dan sarkastik. Saat ini, jantung biru terus melayang di udara dan sepertinya dia tidak berniat untuk tinggal lebih lama dan memberikan pukulan fatal pada Xiaoyan. Aku sebenarnya tidak yakin apakah bisa membunuhnya kali ini, tetapi aku merasa ada bahaya yang tersembunyi. Bagaimanapun Tianxun mati karenanya, itu artinya Xiaoyan memiliki kekuatan untuk menghancurkan jantung biruku. Setelah mengatakan ini, jantung biru itu langsung berubah menjadi pelangi panjang. Namun kecepatan Ning Yao telah turun terlalu banyak dan sekarang dia sedikit menurunkan kewaspadaannya. Saat berikutnya, tiba-tiba ada sebuah belati yang muncul entah dari mana dan itu langsung menusuk tepat di tengah-tengah jantung birunya yang hendak melarikan diri. Belati itu menembusnya dengan sempurna. Segera terdengar jeritan yang menyedihkan. Ning Yao bahkan ragu-ragu sejenak sebelum menyadari bahwa jantungnya benar-benar telah ditusuk. Ning Yao segera melihat sosok di depannya. Namun dia sangat bingung karena dia tidak tahu dari mana serangan ini berasal. Setelah kehilangan tubuhnya, dia juga kehilangan beberapa inderanya dan ditambah dengan rasa gugup sehingga Ning Yao kehilangan banyak kemampuannya. Tidak,
Siapa kamu? Jantung biru yang diberikan tuanku kepadaku adalah abadi. Itu tidak bisa dihancurkan. Kenapa kamu? Suara Ning Yao terdengar berteriak dari dalam jantung biru. Pada saat ini, darah biru perlahan menetes di sepanjang belati yang menusuknya. Terlihat warna jantung biru dengan cepat berubah menjadi jantung emas, dan warna emas ini juga lambat laun berubah menjadi jantung merah. Jantung itu berdebar kencang, tampaknya kehidupannya akan segera menghilang. Jiwa Ning Yao segera terbang keluar dari jantungnya. Dia masih berpegang pada harapan terakhir untuk melarikan diri. Hanya saja jiwanya yang baru saja muncul menemukan lingkungan di sekitarnya penuh dengan roh jahat yang mengelilinginya. Tidak menunggu sosok itu memberi perintah, roh-roh jahat ini langsung bergegas maju dan merobek jiwa Ning Yao menjadi beberapa bagian lalu melahapnya. Pada saat ini, sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, dan itu adalah avatar kaisar klan pemakan jiwa yang sudah lama tidak digunakan oleh Xiaoyan. Meskipun tubuh fisiknya tidak kuat, tetapi dia dapat menggunakan jiwa untuk meningkatkan kekuatannya. Tentu saja, jiwa Ning Yao ini adalah suplemen yang bagus untuknya. Di dalam bendera jiwa juga masih ada jiwa Tiansun, dan itu juga dapat digunakan untuk pelatihan kaisar klan pemakan jiwa. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan di sekitarnya. Tidak buruk, kamu benar-benar bisa mengalahkan keabadian para dewa. Kamu memang sangat kuat. Tiba-tiba, suara samar terdengar di telinga Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.